Setelah berjalan sekitar 2 jaman, kita akhirnya sampai juga di pos 1. Kita memutuskan untuk beristirahat sebentar untuk mengisi botol minum dan sekedar merokok. Ya, halo sobat jejak langit. Kita sudah berada di pos 1 Gunung Kawi, Siap Recet. Sesuai dengan estimasi dari pihak basecamp, dari basecamp sampai ke pos 1, yakni kita menempuh 2 jam pas. Sekarang pukul 17.45. Lanjutkan keseruan kita, ikuti terus. Ini ada Mas Erik lagi minum. Bagaimana Iki? Kira-kira tadi jalurnya dari basecamp sampai pos 1 ini? Jujur saya sangat terkejut ya. Terkejut. Oh iya. Kenapa terkejut itu, Mas? Benar-benar nggak ada bonus. Kita diputer-puter. Anjay. Wah, nggak kelihatan nih guys. Apa itu? Mau mancing lagi, Mas? Sobat jejak langit, sekarang pukul berapa ini? Oh, pukul 18.12. Kita akan melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos selanjutnya. Ikuti terus perjalanan kami, karena perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Kita dari awal sudah disambut oleh hujan, dan semoga kita dapat bertemu kembali di bawah dengan aman. Terus ikuti perjalanan kami. Sampai jumpa. Tepat setelah maghrib, kita melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Trek mulai menanjak dan banyak sekali kita menjumpai pohon tumbang. Cukup menyulitkan kita untuk melangkahkan kaki. Ditambah suasana malam yang memaksa kita beristighfar. Kita pun bertemu dengan area suguhan. Area berupa pohon dengan terdapat dupa yang berada di antara pos 1 dan pos 2. Ya, lumayan juga untuk menggoyahkan mental kita. Jadi kita sekarang sudah ada di sini. Area suguhan yang berada di antara pos 1 dan pos 2, yang sedikit lagi menuju ke pos 2. Tapi di sini meskipun ada satu space untuk satu tenda, tapi ditulis dilarang ngecamp di sini. Jadi bisa ngecamp di pos 2. Gitu. Guys, nah, setelah digigit apa ini? Siapa yang tahu siapa ini? Macet. Ini ada macet. Kulit guys. Gimana ya? Woi, tolong. Oh, wah, berdarah-darah. Antiopus. Setelah berjalan cukup lama, kita pun sampai di pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 lumayan lama, karena kita sering berhenti dan sedikit kelelahan. Dari estimasi waktu 2 jam, kita menempuhnya hingga kurang lebih 3 jaman. Bukan masalah bagi kami, karena kita memang sudah niat bersahabat dengan malam hutan Kawi. Setelah kita diajar habis-habisan di trek 1, pos 1 maksudnya, ke pos 2 kita Ini terbuat dari baja. perkiraan udah lebih dari estimasi, karena kita banyak berhenti. Total tadi dari pos 1 ke pos 2 3 jam. Kalau mau itu hangat-hangat. Bagaimana Mas Habib? Apakah pundak nyaman? Pundak lutut Kawi. Minggu full turu. Ini kenapa Mas Erik? Cepet. Imut banget kalau ngomong. Akhirnya ngudek aman ini. Lihat.
Kita mau buat mie. Oh ya ini. Mau rehat bentar di pos 2 pukul. Waduh, Puncak apa? ini udah pukul 9. Ini iya. Coba. Oh, amunisi. Full amunisi. Lihat ya guys. Ini lihat nih kita bawa. Nanti kita ditanyain. Oh enggak. Dia tidak ngikutin YouTube kita ya. Alay ditanyain. Satu hari kayak. Satu hari, satu Ya. malam, satu akad. Tahu sendiri makan apa ya? Sambil diri. Lagi mas. Oh? Oh? Trik kopi serik. Ini yang makan, padahal ini yang masak. Stop. Malam-malam di hutan makan mie, diiringi musik Jason Ranti. Jason Martin. Oke, dulur sobat jejak langit. Setelah kita makan mie dan nyeruput kopi, kita lanjut perjalanan. Sekarang pukul 10.24, setengah 11. Turun. Insya Allah kita rencana mau ngecamp di pos 4. Estimasi dari pos 2 ke 3 sekitar 1 jam, dari 3 ke 4 juga 1 jam, jadi nyampe puncak jam setengah 12. Pos 4. Pos 4 ya, semoga tidak ada kendala. Amin. Setelah perjalanan kali ini, tunggu selanjutnya sampai selesai. Kita melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Setelah cukup lama beristirahat di pos 2 untuk mengganjal perut dan sedikit menghangatkan badan, trek menuju pos 3 lumayan menanjak. Kita pun masih sering berjumpa dengan pohon tumbang. Ya, semoga pohon aja yang tumbang, mental dan tekad kita jangan. Oke, sobat jejak langit, kita sudah mencapai pos 3. Tadi estimasi waktu setelah 1 jam, tapi kita full power. Apa sih? Nah, jadi nggak sampai 1 jam. Alhamdulillah kita udah nyampe pos 3 dan bakal berhenti sebentar. Setelah itu lanjut ke pos 4 untuk kita ngecamp di pos 4. Saksikan keseruan kita di ya, saat ini pukul 00.30, setengah 1 dini hari. Posisi ada di mau ke pos 4. Treknya bener-bener gak ada ampun, nanjak tok boys. Jadi Mas Habib udah mulai kelelahan guys. Setelah dari pos 3, stamina kita benar-benar habis. Dan akhirnya kita sampai juga di pos 4 sekitar jam 1 dini hari. Kita sedikit panik karena ternyata tanah landai di pos 4 tidak terlalu besar untuk tenda kami. Ya mau gak mau kita pun terpaksa mendirikan tenda di tanah yang miring. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita untuk benar-benar mencari informasi yang konkret. Aduh,
bisa ya. Gak bisa ya? Yo. Ini aja masuk Yo kepala di sini aja. Mentari menyapa melewati ranting-ranting pohon. Di atas, langit biru sedang asik bermain dengan awan. Cuaca cukup cerah pagi ini. Kita berharap cuaca cerah bisa setia sampai puncak nanti. Nah, ini bangun tidur. Mesti gini. Kagak tahan. Terus Mas, Paulas. Nikmati bangun tidur di mobil cuy. Aku lihat di lucu. Kenapa jauh jadinya? Selamat pagi. Setelah semalam tidur dengan keadaan miring, badan cukup terasa pegal. Benar-benar menjadi pelajaran bagi kita untuk mencari informasi yang akurat. Tapi, semua itu bagian dari cerita. Coba kalau perjalanan kita mulus-mulus saja, pasti membosankan seperti janji-janji yang pernah diberikan seseorang. Kita lanjut bersiap-siap untuk summit. Estimasi dari pos 4 ke puncak tidak terlalu lama, cukup 2 jam saja. Toh juga kita tidak terlalu membawa beban. Bisa jadi perjalanan ke puncak lebih cepat dari estimasi yang diperkirakan. Gimana Mas? Apakah jadi summit? Ya, Jadi semalam Mas Habib memutuskan untuk nggak ikut summit guys. awalnya. Awalnya katanya, wah ngantuk berat aku, ngantuk pol katanya. Di dalam. Kita memulai summit sekitar jam 8 pagi. Karena di antara kita nggak ada yang membawa daypack, akhirnya kita memutuskan membawa 1 carrier untuk tempat nesting, air, dan kopi-kopian. Cuaca masih baik hati dengan kecerahannya, tapi tidak dengan trek ke atas. Trek kawi ini benar-benar pedas sekali. Hampir tidak ada tanah landai yang kita jumpai. Dari pos 4 menuju puncak, trek benar-benar naik secara konsisten. Memaksa kaki, hati, dan pikiran harus sejalan. Dengan tujuan biar ego tidak menjadi pemenang. Kita juga sering menjumpai bantuan tali di trek ini. Cukup membantu juga untuk kita menghadapi trek pedas gunung ini. Namun, sesekali kita berhenti, bukan untuk menyerah, melainkan mengatur nafas untuk lebih jauh melangkah. Gimana keadaan Anda? Kalau duduk wong. Iya dah. Iya coba. Ya, jadi ini adalah trek dari pos 4 menuju puncak. Tadi sudah melewati bantuan tali 1 dan kita sekarang sedang menuju ke bantuan tali 2. Dia sendiri treknya seperti ini. Sangat-sangat aduhai ya. Oh iya, dan ini pesan untuk sahabat-sahabat jejak langit, kalau mau ngecamp lebih baik di pos 2 saja. Karena di pos 4 ini sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk dibuat camp ataupun di puncak boleh ngecamp gitu ya. Saksikan terus keseruan kami tim jejak langit.
Treknya seperti ini, bisa lihat sendiri. Bisa dilihat. Tapi porter kita pakai sandal. Santri wisata. Santri wisata. Dari Anur ini kan, arah Menpor gunung. Oh, sandalnya. Sekitar pukul 10 siang, akhirnya sampai juga puncak Batu Tulis Gunung Kawi. Sedikit kecewa dengan cuaca cerah yang belum bisa setia menemani kita. Tidak apa-apa, kita boleh berharap, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Jadi, jika kamu suka mendaki gunung, kamu juga harus siap dengan segala cuacanya. Sama seperti saat kamu menyukai seseorang, kamu juga harus siap dengan segala sikapnya. Semua akan indah jika bersyukur kita tanamkan untuk menghadapinya. Sebelas hari di Gunung Kawi. Menarik. Tidak lagi Jawa Timur, Gunung Kawi. Puncak Batu Tulis Gunung Kawi, 2.603 meter di atas permukaan laut. Terima kasih atas pengalaman yang kau berikan. Berharap kita semakin kuat menghadapi berbagai tantangan yang datang. Dengan perjalanan ini, kita menjadi paham, sejatinya sebuah perjalanan adalah serangkaian kegiatan yang memaksa kita menjadi seorang pemenang. Dengan selamat dan bangga hingga akhirnya mencapai suatu tujuan, yakni pulang.